Halo teman-teman, jadi di video saya kali ini saya akan mempraktikkan cara penggunaan Power BI untuk visualisasi data supermarket sales. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman. Silakan buka laptop kalian dan download dulu aplikasi Power BI desktop kalian di Microsoft Store ya. Buat yang belum punya aplikasinya, kalian silakan download di Microsoft Store. Dan kalau setelah di-download, boleh kalian langsung buka aplikasinya. Dan masuk ke laporan kosong yang ini ya, yang ada kuning-kuningnya. Lalu import data dari Excel untuk menambahkan data supermarket sales-nya ke Power BI. Untuk data filenya, saya lampirkan di caption ya. Kalian bisa akses lewat link di drive-nya. Nah, nanti akan ada data-data seperti ini. Karena kita akan memvisualisasikan data supermarket sales, jadi kita pilih yang paling bawah, file yang paling bawah, yaitu supermarket sales. Nah, lalu open. Tunggu beberapa saat. Nah, file supermarket sales ini punya beberapa data ya, ada 3 ya. Kalian checklist semua 3-3-nya. Lalu ke pojok kanan bawah, pencet klik tombol muat. Nah, kita tunggu beberapa saat. Jangan dipencet apapun, jangan tekan tombol apapun. Nah, selesai. Oke, loading lagi. Saya percepat saja ya pas bagian loadingnya. Nah, data-datanya akan muncul di sebelah kanan ya. Ada 3 ekstrim data supermarket sama table. Nah, karena kita visualisasi supermarket sales, berarti kita gunakan supermarket sales yang ini. Pertama, kita masukkan dulu produk lainnya ke kanvas yang di sini. Kemudian quantity, kita tekan terus geser ke tabel di sini. Dan unit price juga sama. Baik, di sini sudah ada produk lain sama quantity dan universe-nya sudah masuk dalam tabel di kanvas ini. Jadi langsung saja. Selain 3 data di atas, kita juga memerlukan data baru yang lain ya. Jadi untuk mendapatkan data barunya, kita klik dulu supermarket sales. Kemudian ke ukuran baru di sini di atas ya. Tunggu beberapa saat, kita akan memperoleh data revenue ya. Ini ukuran yang ini hapus saja. Kita masukkan rumus revenue. Rumus-rumusnya. Nah, kita ketik sum X, lalu di supermarket sales, koma. Nah, kita pilih yang unit price ya, yang paling bawah. Kemudian dikali supermarket quantity. Oke, jangan lupa ditutup kurungnya. Lalu kalian tekan enter. Tunggu beberapa saat sampai nanti datanya muncul di sebelah kanan. Nah, ini. Ada di sini, kalian tekan dulu lalu seret ke sini. Nah, ada tabel baru yang bertambah yaitu revenue. Revenue itu pendapatan kotornya ya. Lalu kita ke supermarket sales lagi.
dan ke ukuran baru. Kali ini kita akan mencari tax 5%, yaitu pajaknya. Yang ini hapus dulu, kita bersihkan dulu. Masukkan rumus tax 5%. Lalu sama dengan, ketik lagi sum X-nya ya teman-teman. Nah, ini sum X. Ketik kembali supermarket sales. Nah, klik ini. Koma, lalu supermarket sales. Kita terapkan revenue di sini. Revenue kita kali kembali dengan 0,05. Enter. Oke. Nah, tax 5% sudah ada, kita seret lagi ke tabelnya. Lalu kita klik supermarket sales dulu dan ukuran baru. Kali ini kita akan mencari net revenue ya. Atau enggak pendapatan kotornya berapa. Nah, kita masukkan rumusnya dulu. Net revenue sama dengan sum X. Ya, seperti sebelumnya, supermarket sales, koma, supermarket, kita masukkan revenue ditambah dengan supermarket sales yang tax 5% ya. Nah, klik enter lagi. Tunggu beberapa saat. Oke, net revenue-nya sudah ada di sini. Kita seret lagi seperti tadi. Nah, oh ya, keputus lagi. Seret net revenue-nya. Nah, net revenue-nya sudah masuk. Oke, kita klik supermarket sales kembali. Lalu ke ukuran baru seperti tadi. Nah, kita akan tuliskan rumus profit-nya ya. Nah, masukkan profit. Langsung saja kita ketik net revenue, lalu sum. Dan ketik lagi supermarket sales-nya yang COGS yang ini. Oke, enter. Tunggu beberapa saat. Nah, profitnya sudah ada di sini. Kita seret lagi ke tabelnya. Nah, profitnya sudah ada. Oke, kita ke supermarket sales lagi. Kali ini kita akan menambahkan data dari GEP-nya ya. Nah, seperti biasa ininya hapus dulu. Kita bersihkan. Nah, masukkan rumus GMP, yaitu GMP persen sama dengan, nah, divide, lalu ketik supermarket sales yang profit. Tambahkan kembali net revenue-nya. Lalu tutup kurung dan enter. Tunggu beberapa saat. Nah, GMP-nya sudah ada di sini. Kita seret kembali ke tabel yang berada di kanvas sini. Baik. Nah, setelah semua data-datanya masuk, ya, GMP ini masih desimal ya. Bilangan-bilangan ini masih desimal. Kita harus ubah menjadi persen. Ya, bilangan di GMP ini masih desimal, kita harus ubah menjadi persen. Caranya, kita ke atas, ke sini, yang ada icon persen ya. Kita tinggal klik saja. Oh ya, ini juga dengan kalian harus mengklik GMP-nya dulu ya, baru
masuk ke persen ini. Nah, sekarang bilangannya sudah berubah menjadi persen semua. Nah, buat kalian yang mau menghias sedikit, kalian pergi ke visualisasi. Lalu ke bawah, terutama kita mungkin menghias GMP, kita masuk ke pengeluaran bersyarat dan pilih bilah data. Nah, ini buat kalian mau menghias background dari GMP sama profit lah. Kita ke bilah yang positif, pilih warna sesuai kesukaan kalian. Saya pilih warna yang ini. Lalu pencet OK. Nah, jadi backgroundnya akan berubah seperti ini. Begitu juga kita ke profit. Nah, yang seperti tadi, saya pilih warna kuning. Oke. Nah, ini akan terlihat seperti ini ya. Ini menunjukkan berapa jumlahnya dari masing-masing ini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan beberapa visualisasi ya. Selain visualisasi ini. Kita rapikan dulu. Baru lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, oke, di sini saya akan menambahkan grafik donat ya, visualisasi grafik donat. Nah, kita scroll ke bawah ya. Ada legenda sama nilai di sini. Kita masukkan quantity ke nilai atau value di bawah ini. Nah, selanjutnya kita masukkan payment ke legenda di sini. Nah, visualisasi dari donut chart akan terlihat seperti ini ya. Dan karena ini agak kecil-kecil, kita edit kembali ke sini, format visual. Nah, kita ke legenda. Oke. Kita buat edit ininya biar gede teksnya. Nah, di sini saya tambahkan ini sebelah saja, lalu ditebalkan. Ini akan terlihat seperti ini ya, nilai-nilainya. Nah, bisa terlihat. Oke, selain donut chart, kita akan memasukkan diagram data bertumpuk juga. Nah, ini dia. Diagram data. Kita tambahkan produk lain ke sumbu Y dan revenue ke sumbu X. Jangan tertukar ya teman-teman. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, atur dulu posisinya. Nah, oke, akan jadi terlihat seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan visualisasi lain, yaitu ini dia. Ini namanya grafik chart ya teman-teman. Nah, kita masukkan profit ke sumbu Y-nya, lalu tanggal ke sumbu X-nya. Nah, terlihat seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan visualisasi dari corong. Nah, seperti ini. Kita masukkan rating ke value atau nilai. Kemudian kita juga masukkan produk lain ke kategori. Nah, hasilnya seperti ini. Atur kembali. Nah, saya geser ke sebelah kanan dari tabel utamanya. Nah, oke, ini terlalu rapat. Baik. Nah, kita seret grafiknya ke bawah sini. Nah, kita lebarkan biar terlihat jelas grafik chartnya. Nah, oke.
terakhir kita ke kotak teks dulu. Oke. Kalian nggak bisa ngeditnya di sini ya, kalian bisa ngedit menambahkan teksnya di sebelah kanan yang ini. Kita aktifkan dulu judulnya. Nah, baru kita bisa memasukkan judul, yaitu supermarket sales dashboard. Nah, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Ya, supermarket, tapi karena ini terlalu kecil, kita edit kembali. Kita pilih fontnya agak besaran. Karena masih terlalu kecil, saya pilih ke 35. Nah, seperti ini. Oke, kita ganti juga fontnya. Kalian boleh hias sesuka kalian. Nah, saya memilih font yang ini, Cambria. Lalu tempelkan. Oke, kita lebarkan dulu. Karena ini ada di itu, kita tengahkan aja. Lalu seret ke tengah ya. Nah, di sini. Oke. Nah, karena warnanya seperti ini ya, warna backgroundnya masih putih-putih. Jadi jika kalian ingin sedikit mewarnai atau menghiasnya, kalian bisa pergi ke atas, lihat sini atau view ya. Nah, di sini ada beberapa warna-warni. Nah, ini pemilihan temanya. Nah, jika kalian pilih yang tadi, maka ini akan berwarna kuning seperti matahari ya. Oke, saya pilih warna yang ini. Oke. Jadi begini visualisasi data dari supermarket sales ya. Sini ada tabelnya, grafik-grafik yang lain seperti donut card. Jadi sekian dari video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa.